Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tatang Sutisna dengan NIM 64240120. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah penganggaran perusahaan dengan topik forecasting penjualan mobil Daihatsu tahun 2025 berdasarkan data historikal penjualan 2015 sampai 2024. Dalam analisis ini, saya menggunakan 4 metode peramalan. Yang pertama, time series moment, kedua, least square, 3, semi average, dan keempat, regresi dan korelasi. Data yang dipakai adalah penjualan tahunan Daihatsu dari 2015 sampai 2024. Untuk 3 metode pertama, variabelnya X sama dengan tahun dan Y sama dengan penjualan atau unit. Pada metode regresi, saya tambahkan variabel biaya promosi sebagai X tambahan untuk melihat pengaruhnya terhadap Y. Untuk pertama yaitu time series moment. Di sini kita membentuk persamaan garis lurus Y sama dengan A ditambah B X. Setelah membentuk kedua persamaan dan melakukan eliminasi, kita peroleh nilai A dan B. Dari hitung pada lembar kerja diperoleh A sama dengan 174.252,89 dan B sama dengan minus 907,18, sehingga persamaan trennya Y sama dengan 174.252,89 dikurang 907,18 X. Jika kita masukkan X untuk tahun 2025, maka hasil forecasting adalah 100.065 unit. Intinya, metode ini menunjukkan penurunan ringan tapi relatif stabil. Nah, untuk metode yang kedua di sini saya menggunakan least square. Prinsipnya mencari garis tren terbaik dengan pendekatan kuadrat terkecil. Dari perhitungan diperoleh A sama dengan 170.160,2 dan B sama dengan minus 450,75, sehingga persamaan yang dihasilkan Y sama dengan 170.160,2 min 450,75 X untuk X tahun 2025. Nah, untuk hasilnya 165.202 unit. Angka ini hampir sama dengan time series moment, sehingga tren penurunannya cukup konsisten. Nah, untuk metode yang ketiga di sini saya menggunakan semi average. Data dibagi periode, masing-masing dihitung rata-ratanya lalu dihubungkan untuk mendapatkan garis tren. Hasil perhitungan menunjukkan A sama dengan 181.067 dan B sama dengan minus 4.362,64. Nah, di sini kita menggunakan persamaan Y sama dengan 181.067 min 4.362,64 X. Nah, di sini kita bisa memasukkan X untuk tahun 2025 menghasilkan 146.166 unit. Metode ini memberikan proyeksi yang lebih rendah karena memakai 2 titik rata-rata besar, sehingga tren turun terlihat lebih tajam. Nah, untuk selanjutnya metode yang keempat, regresi korelasi. Metode keempat ini di sini variabel X adalah biaya promosi dan Y adalah penjualan. Perhitungan persamaan Y sama dengan 204.979 min 55,61 X.
dengan estimasi biaya promosi yang dipakai pada lembar kerja. Diperoleh forecast-nya 165.202 per unit. Nilai koefisien negatif mengindikasikan interpretasi khusus. Perlu kajian lanjutan terhadap efektivitas bentuk promosi yang dilakukan. Ringkasannya, hasil keempat metode untuk 2025 timescale moment yaitu 165.181 unit, least square 165.202 unit, semi average 146.166 unit, dan regresi dan korelasi 165.202 unit, hampir sama kayak time series movement. Terlihat tiga metode menghasilkan nilai yang sangat dekat, 165.000, sementara semi average lebih rendah, 146.000. Kesimpulan rekomendasi dari analisis ini diperkirakan penjualan Daihatsu tahun 2025 berada di kisaran 146.000 sampai 165.000 unit. Secara umum, tren menunjukkan penurunan ringan yang relatif stabil. Saran yang singkat, perkuat strategi pemasaran dan evaluasi aktivitas promosi serta pertimbangkan inovasi produk agar penjualan dapat pulih. Demikian presentasi saya tentang forecasting penjualan mobil Daihatsu pada tahun 2025 dan berdasarkan data historikal 2015 sampai 2024. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak